Dalam politik, kita sering dengar dengan istilah seperti kekuasaan, kewenangan, dan keadilan. Kekuasaan bukan hanya berada di lingkup besar seperti negara, di mana kekuasaan dimiliki oleh pemimpin negara itu sendiri seperti presiden. Namun, kekuasaan juga bisa berada di lingkup terkecil seperti keluarga, di mana kekuasaan itu sendiri dipegang oleh seorang pemimpin keluarga, yaitu ayah. Seorang pemimpin keluarga dapat memberikan suatu perintah atau membuat suatu aturan yang mengikat seluruh anggota keluarganya. Kekuasaan dalam keluarga harus diarahkan untuk menyejahterakan dan mengurus kepentingan keluarganya. Kekuasaan ini sangat erat kaitannya dengan pemimpin keluarga, tentu saja, di mana dengan kekuasaan yang dimilikinya, pemimpin keluarga dapat mengatur dan menjaga kepatuhan anggota keluarganya atas keputusan dan aturan-aturan yang ditetapkannya. Hal ini bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban, keamanan, kenyamanan, beserta terlindunginya hak-hak anggota keluarganya. Yang harus diperhatikan di sini, pemimpin keluarga sebagai pemegang kekuasaan tentu saja haruslah menjalankan kekuasaan itu dengan penuh tanggung jawab. Ada berbagai macam untuk memperoleh kekuasaan itu di dalam keluarga. Untuk memperoleh kekuasaan sebagai pemimpin keluarga, perlu ada suatu kepercayaan dan dukungan dari anggota keluarganya. Yang nantinya pemimpin keluarga itu tugasnya dengan menjalankan keamanan dan keharmonisan keluarganya. Yang bisa saya identifikasikan ada 4. Yang pertama, ayah secara biologis tentu saja. Seorang ayah dipilih secara langsung otomatis setelah membuat keluarga. Yang kedua, sang anak laki-laki, di mana sang anak laki-laki akan menggantikan peran sebagai pemimpin keluarga setelah pendahulunya sudah mati. Dan ini anak kecil ini, anak laki-laki ini haruslah punya syarat seperti sudah dewasa dan matang untuk menjalankan menjadi pemimpin keluarga. Yang ketiga, seorang ibu. Ya, ketika tidak ada seorang anak laki-laki di keluarganya. Yang keempat adalah ayah tiri. Ya, ketika seorang ayah biologisnya sudah mati, setelah mengenal adanya kekuasaan, pastilah akan ada juga kewenangan, karena keluarga tidak dapat dipisahkan dari kewenangan itu sendiri. Sebagai contoh deh, keluarga mempunyai kewenangan untuk mengatur anggota keluarganya. Berbeda dengan kekuasaan, kewenangan lebih didasarkan pada sebuah moral. Kewenangan dari pemimpin keluarga harus dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan keluarga. Apalagi sudah ada sebuah aturan bersama. Di sini saya akan menggunakan teori pakar sosiologi Max Weber, kalian sudah tahu, menyatakan bahwa wewenang dapat berasal dari suatu sumber yang berbeda, yaitu 1. Wewenang tradisional, yang mana penerimaan hak-hak untuk memerintah didasarkan pada adat atau kebiasaan. Sebagai contoh deh ya, keluarga di suku Hua di Papua Nugini yang mana telah mengembangkan jejaring kewenangan-wewenangan yang rumit mengatur tentang makanan yang tabu dimakan oleh laki-laki. Jadi agar laki-laki Hua menjadi laki-laki yang dewasa, mereka harus menghindari makanan-makanan yang menyerupai vagina dari segi apapun, seperti merah, berwarna merah maksudnya, basah, berlendir, dan berasal dari lubang, dan berambut. Meski terdengar seperti tahayul dan aturan-aturan yang begitu seksisme, tapi itulah budaya mereka. Yang kedua, kewenangan karisma, yang mana didasari oleh karakteristik. Karisma ini seringkali diasosiasikan dengan diktator dan memiliki kecenderungan mengarah keluarga yang patriarki. Sebagai contoh, seorang pemimpin keluarga membuat aturan-aturan yang berdasarkan diri sendiri,
yang menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain dan patut untuk memberi perintah. Ya, seperti itu. Sungguh tidak baik. Yang ketiga, wewenang birokratis di mana didasari pada legal relasional. Bagi contoh, seorang kepala keluarga yang dibantu oleh pihak legitimasi, yaitu orang tertua kedua di keluarga itu sendiri seperti istri, untuk menyetujui kewenangan bukan berdasarkan karisma atau karakteristik. Kita semua pasti sepakat bahwa kondisi tertib selalu menjadi harapan yang ideal untuk dilakukan oleh keluarga. Beberapa keluarga menjadikan ketertiban sebagai salah satu faktor dan syarat pendorong keluarga yang harmonis. Hal ini tercermin dari kepatuhan setiap anggota keluarga dalam mematuhi aturan, nilai, dan norma yang berlaku.